Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai Assalamualaikum Bu Elita. Waalaikumsalam Bu Mus. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya menghadapi masalah dalam Ibu proses minta saya record sekarang ya. pembelajaran. Masalah gimana Bu? Oh deh, oke, Nah, silakan. di kelas 2 Bu, anak-anak sulit untuk saya kondisikan. Mereka suka berbicara di kelas ketika pembelajarannya sedang berlangsung. Oh begitu, berarti Ibu mau menemukan cara bagaimana anak-anak tidak berbicara di kelas sehingga suasana kelas menjadi tidak seperti sekarang ini, suasana kelas sering ribut gitu ya Bu ya. Ya benar Bu. Menurut Ibu, mengapa anak-anak suka berbicara? Kondisi di kelas saya ini Bu, di kelas 2 ada anak-anaknya cepat sekali menyerap materi ketika saya jelaskan. Kadang ada anak-anak cepat juga membuat tugasnya ketika sudah saya berikan tugas. Kadang ada anak-anak juga setelah mengerjakan tugas, tetapi dia berbicara dan mengganggu anak-anak yang lain Bu. Berarti kesiapan belajar anak-anak di kelas 2 cukup beragam. Benar begitu Bu? Iya benar Bu, ada anak yang memiliki kecepatan belajarnya sangat baik dan ada anak-anak juga dia sedang-sedang saja. Dan ada juga anak-anak di kelas saya ini sangat lambat Bu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan agar suasana kelas lebih tenang gitu Bu? Saya selama ini sudah melakukan beberapa e-speaking Bu kan. Saat saya melakukan e-speaking, anak-anak cukup antusias Bu. Beberapa menit setelah selesai breaking, mereka masih tenang atau tidak ribut Bu kan. Setelah itu mereka sudah seperti kembali Bu, sudah mereka ribut Bu di kelas. Berarti Ibu sudah sering melakukan speaking ya, agar anak-anak lebih fokus. Selain itu, berkaitan dengan kesiapan belajar yang berbeda tadi, Ibu ada ide lain nggak agar anak cepat mengerjakan tugas, tidak mengganggu anak lain? Yang pernah saya lakukan bukan tentang anak yang memiliki kecepatan belajar lebih, mungkin saya bisa memberikan mereka soal yang lebih menentang Bu. Soal yang lebih menantang menurut Ibu yang bagaimana ya? Soal yang menantang menurut saya misalnya kan di siswa saya itu ada beberapa siswa. Saya membuat soal 10, tetapi dari 10 itu beda-beda Bu. Yang kemampuannya lebih tinggi mungkin agak sulit saya buat soal. Ketika anak yang kemampuannya rendah agak kurang juga saya membuat soalnya, agak tidak sulit. Ketika ada anak yang kemampuannya sangat lambat, juga saya membuat soalnya tidak terlalu sulit, hanya biasa-biasa saja Bu. Jadi kecepatan belajarnya tinggi, hanya mereka tingkat kesulitan ketika mereka menjawab soal tergantung kemampuan mereka Bu. Baik Bu, berarti Ibu akan memberikan soal sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Benar begitu Bu? Benar Bu, menurut saya hal ini akan membuat siswa lebih tenang Bu dalam proses pembelajaran Bu. Berarti di sini Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Selain itu ada hal lain Bu yang bisa Ibu terapkan di kelas? Ketika Ibu menjelaskan kata diferensi, saya jadi teringat Bu bahwa saya bisa melakukan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Dengan artinya, saya bisa melakukan proses pembelajaran peserta didik tersebut di kelas 2 ini bermacam-macam ya Bu.
Misalnya saya ketika melihat bakat dan minat siswa ini bermacam, saya menggunakan metode yang bermacam, Bu. Wah, menarik sekali ide itu. Bagaimana rencana Ibu menyelesaikan peluncuran dengan gaya belajar siswa? Saya mungkin akan melakukan pemetaan gaya belajar siswa terlebih dahulu, Bu, dengan memberikan kuesioner gaya belajar siswa. Setelah itu, saya akan mengetahui belajar siswa apakah gaya auditorium, visual, ataupun kinestetik. Selanjutnya saya akan merancang pembelajaran dengan menyusun EPPP berdasarkan gaya belajar siswa tersebut, Bu. Bagus sekali Bu rencananya. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu rencanakan nanti? Mana ya? Mungkin rencana saya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, misalnya saya akan melakukan bernyanyi ya, karena ini masih kelas 2 SD, Bu, ya. Yang ada kaitannya dengan materi yang saya ajarkan tersebut bersama anak-anak untuk menyesuaikan gaya belajar mereka atau auditori. Terus mungkin saya untuk anak yang visual, saya akan memutar video pembelajaran melalui yang ada di YouTube atau yang pernah saya download melalui Infocus ya. Sedangkan untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, saya akan melakukan game, Bu. Karena sudah juga pernah lakukan game itu, mereka antusias. Dalam penyerahan bisa dengan model tanky stick, Bu. Ini yang baru pertama beberapa hari ini saya belajar, yaitu snowball, throwing, MX, atau model game yang pembelajaran yang sangat menyenangkannya lainnya, Bu. Mantap sekali itu Bu rencananya. Kira-kira kalau pembelajaran seperti Ibu terapkan di kelas 2, apakah anak-anak akan berbicara dan membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman untuk proses pembelajaran? Kalau menurut saya sih, Bu, ya, anak-anak tidak akan berbicara lagi, Bu. Saya yakin keadaan kelas akan kondusif dan anak-anak belajar dengan berbicara lebih baik karena kebutuhan belajar siswa sudah saya terpenuhi, Bu. Yang pertama tentang bakat mereka, minat mereka, gaya belajar mereka seperti yang ingin saya lakukan yaitu berdiferensiasi tersebut. Belajar siswa sudah terpenuhi walaupun terkait dengan kesiapan belajarnya maupun profil pelajarnya yaitu gaya belajar siswa yang ingin saya terapkan nanti, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana ini? Ini juga saya masih belajar, Bu, ya. Mungkin saya nanti akan melakukan perlengkapan seperti laptop ya, karena kalau nggak ada laptop nggak mungkin saya nanti menampakkan beberapa video. Karena kalau ada laptop bisa ya, walaupun sekarang sudah ada HP bisa langsung ke Infocus, tapi saya belum mahir tentang itu. Jadi setelah saya menyiapkan laptop, saya akan menyiapkan Infocus yang sudah tersedia di sekolah kami, Bu. Kebetulan di sekolah kami ada Infocusnya 2, walaupun ada yang saya pakai, orang lain pakai, bisa pakai 2. Saya juga mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat, Bu, ya, karena kalau sendiri mungkin kurang memadai ya. Jadi misalnya ketika memasang Infocus, jadi saya bisa, tapi ketika nanti observasi mungkin akan dilakukan oleh kawan saya, yaitu Bu Liza. Dia juga misalnya ketika dia melakukan media pembelajaran, dia sering memanggil saya kan. Dia pun pintar tentang IT. Mungkin saya akan minta tolong kepada Bu Liza untuk membantu saya dalam menerapkan media pembelajaran berdiferensi ini. Terus ketika saya melakukan sudah menyiapkan laptop Infocus, saya akan melakukan dulu pemetaan, Bu. Jadi mungkin dulu saya belum pernah melakukan pemetaan kepada siswa terlebih dahulu ya, sehingga mungkin anak kelas 2 ini berbicara ketika saya mengajar. Tapi ini saya akan melakukan pemetaan dulu. Setelah itu meminta beliau melakukan observasi saya. Jadi ketika saya sudah mengajar, saya meminta Ibu Liza ini yang lebih mahir daripada saya untuk mengobservasi saya pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Dengan begitu, saya juga bisa merefleksi diri apa yang selalu saya perbaiki atau yang perlu saya tingkatkan. Jadi bisa saya menanya langsung kepada Ibu Liza tentang pembelajaran yang saya lakukan
pada hari tersebut. Atau mungkin ada perlu yang saya kembangkan dari proses pembelajaran ini, itu adalah tanggapan mungkin nanti dari Ibu Liza yang membuat saya termotivasi atau semangat lagi dalam melakukan pembelajaran diferensi ini, Bu. Baik Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Karena ini saya berkompromi dengan Ibu, mungkin minggu depan ya, minggu depan saya bisa melakukan ini insyaallah. Saya akan mencoba melakukan pemetaan gaya belajar terlebih dahulu, Bu. Setelah itu kemudian akan saya merancangkan RPP, karena kalau tidak saya melakukan pemetaan, mungkin saya tidak bisa merancangkan RPP. Kalau hanya ambil internet itu saja, itu tidak bisa dicontohkan. Tetapi kalau kita sudah melakukan pemetaan, kita bisa merancang RPP. Jadi untuk proses pembelajarannya, saya akan berdiskusi juga dengan Ibu Liza yang tadi. Dia salah satu guru penggerak yang sudah lulus, mungkin sudah banyak pengalaman ketika mereka merancang pembelajaran atau membuat PP atau membuat pemetaan kepada siswa. Jadi terlebih dahulu itulah yang saya berkolaborasi juga dengan Ibu Liza tadi, Bu. Insyaallah dalam minggu depan ini semua bisa saya laksanakan dengan baik, Bu. Jadi ketika saya melakukan tersebut, saya juga berharap ke depannya saya tidak lagi kewalahan mengelola anak yang kelas 2 ini berbicara ketika saya mengajar, Bu. Saya yakin Bu bisa melakukan proses pembelajaran yang baik. Terlebih lagi Ibu tidak ragu untuk bertanya dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Melalui pembicaraan ini saya menemukan banyak ide dalam mengatasi permasalahannya. Misalnya tentang masalah anak yang berbicara di kelas tadi, Bu. Sama-sama Bu. Sebagai sesama rekan sejawat, kita memang perlu saling berkomunikasi seperti ini dan menyelesaikan masalah atau merencanakan kegiatan apa yang dapat mendorong kemajuan sekolah dan peserta didik kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Lita. Selamat siang. Ibu masih unmute tuh, Bu, nggak ada suara. Assalamualaikum Bu Lita, selamat siang. Siang Bu, Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bu, saya ada apa Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Dengan senang hati Bu. Ibu Lita, ini terbalik ya. Sekarang kan yang tadi saya menjadi jadi koci, Ibu jadi coach. Sekarang Ibu menjadi coach, saya menjadi koci ya. Ya Bu, maaf Bu, Pak Konsen. Anak-anak. Iya. Nanti Ibu coach ya. Ya, kita ulang ya. Ya. Assalamualaikum Bu Lita, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Sepertinya saya lihat Ibu ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Ibu? Ada bisa saya bantu? Mohon maaf Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya pikirkan. Ibu bisa membantu mencarikan solusi tentang pemecahan masalah saya.
Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu harapkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi. Dan saya harap setelah diskusi kita, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Oh, begitu. Coba, Ibu Lita ceritakan sedikit masalahnya. Jadi Bu, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 20 anak terdapat 5 sampai 9 anak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagian mana materi yang belum dipahami, namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan, sisanya pasif dan menunggu tugas itu dibuat PR. Oh, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mapel, Bu? Apakah Pada keterlambatan pelajaran prakarya di kelas, anak-anak kurang antusias, Bu, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri. Oh, kenapa ya kira-kira kok bisa seperti itu, Bu? Ada 1-2 anak pada waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab. Bagaimana respon anak-anak tersebut terhadap pelajaran yang Ibu terapkan? Ada 1-2 anak yang respon aktif diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat, Bu. Oh, jadi itu masalahnya, Bu. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugasnya. Sekarang Ibu akan sudah tahu kan akar permasalahannya. Lalu apa upaya-upaya yang akan Ibu Alita lakukan? Selama ini saya sering mengingatkan di WA group agar anak-anak mengerjakan tugas. Oh, ya Bu, karena sekarang udah zamannya teknologi, Bu ya. Jadi semua sudah bisa menggunakan WA group. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi di dalam grup tersebut ada walaupun ada anak SD tapi ada orang tua yang bisa melihat chat tersebut. Terus sudah diingatkan ya, jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi itu Ibu Alita sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode ceramah serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu Lita ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi tersebut. Oh iya, kenapa saya tidak terpikirkan untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih aktif dan menarik serta menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah, ya? Ya, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Saya salut kepada Ibu Alita yang ingin Ibu lakukan upayanya. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab. Iya sih, itu bisa dilakukan karena itu adalah yang kita ngajar anak SD. Anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi ya, Bu Alita. Jadi dengan kita melakukan beberapa metode itu bisa membuat anak menyenangkan. Oh ya, bagus tuh Bu Alita. Ya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan dan belum berpihak kepada murid. Iya benar Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan secepatnya untuk melakukan perubahan tersebut, Bu? Saya akan merefleksikan pembelajaran prakarya yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode lain yang menarik di media pembelajaran yang interaktif serta dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang saya gunakan. Mantap tuh Bu. Saya sangat setuju Bu. Ya benar itu. Jadi Ibu Alita akan melakukan metode itu yang Ibu sudah ambil ini sudah sangat tepat Bu. Dan bahkan sangat mendukung pelajarannya nanti ketika Ibu mengajar di kelas Bu. Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi lega Bu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas saya nanti. Iya Bu. Jadi dalam hal ini
Kira-kira siapa yang Ibu akan libatkan untuk membantu Ibu dalam menerapkan, metode pembelajaran tersebut, Bu? Saya akan meminta bantuan kepada teman saya, Cik Nana. Kebetulan beliau satu jurusan dengan saya sehingga kami bisa sharing bersama, Bu. Ya bagus, Bu, karena setiap di sekolah kita itu pasti punya guru yang mempunyai IT atau kelebihan masing-masing. Kita juga mungkin punya kelebihan masing-masing ya. Jadi ketika kita, masih, kurang memahami itu kan kita bisa bertolong kepada siapa tadi, Ibu apa? Bu Nana? Cik Nana ya. Bu Nana, itu mungkin akan membantu Ibu, Bu. Nah, ya mantap tuh, Bu, setelah diskusi ini mungkin kita, akan berkomitmen lah Ibu lakukan. Jadi kalau kita hanya berkomitmen dan semangat, itu pasti Ibu berjalan, Bu. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat dan bakat siswa dan mengikuti berbagai pelatihan tentang perkembangan diri dalam pembelajaran. Wow, keren tuh Ibu. Saya baru dengar tuh pembelajaran berdiferensi itu, Bu. Semangat ya, Bu ya. Saya sangat mendukung. Saya yakin Ibu Alita pasti bisa karena kita bisa belajar ya atau kita bisa bantu kawan. Itu ide yang bagus, Bu. Jadi ketika kita melakukan coaching ini, Ibu sudah menemukan ide sendiri cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Semangat juga buat Ibu. Saya menjadi lega bisa bercerita tentang perasaan saya tentang Ibu sehingga permasalahan saya teratasi, Ibu. Iya, Terima kasih. sama-sama. Ya sama-sama Bu Lita. Terima kasih juga. Saya juga sebagai teman sharing Ibu, Ibu gak usah segan-segan atau menjumpai saya, Bu. Ini sebagai proses pembelajaran yang interaktif yang tujuan kita akhir ini adalah sama-sama terwujud, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita di sini sama-sama menjadi rekan sejawat atau kerabat. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lita.